Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Saya suatu moderator untuk presentasi hari ini. Perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Zara Suryana, dan dua rekan saya, Rahma Amelia dan Asria Davi. Bentar guys, share screen-nya error. Lanjut, jadi presentasi pertama, materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Astria Davi, waktu dan tempat dipersilakan. Mark the location. Baik, terima kasih kepada Aulia Zahra. Saya akan menyampaikan materi pertama yaitu tentang pengertian komputer. Wijaya Tunggal pada tahun 1993 mengumumkan bahwa komputer adalah suatu mesin yang dapat memanipulasi data dengan sendiri. Komputer adalah alat yang mampu melakukan proses penyimpanan dan pengelolaan data informasi secara lebih akurat dan cepat serta merupakan satu kesatuan komponen yang biasa disebut perangkat keras atau hardware yang mempunyai fungsi masing-masing. Bukan hanya hardware saja yang berperan dalam menjalankan komputer, tetapi perangkat lunak seperti software juga membantu komputer dapat digunakan yang berupa aplikasi atau program. Next. Selanjutnya ada hubungan komputer dengan BK. Sejak tahun 1980-an, peran komputer telah banyak dikembangkan dalam bimbingan dan konseling. Surya pada tahun 2006 mengumumkan bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi komputer, interaksi antara konselor dengan individu yang dilayaninya atau konseli tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tetapi juga dilakukan melalui hubungan secara virtual atau maya, melalui internet, dalam bentuk cybercounseling. Selain itu, komputer juga sangat diperlukan dalam menciptakan dukungan sistem yang baik untuk memperlancar layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, Rahma Amelia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan komputer sebagai sarana kerja bimbingan konseling dalam pendidikan formal. Yang pertama, penerapan komputer sebagai sarana kerja bimbingan konseling di sekolah dasar. Komputer sebagai sarana kerja bimbingan konseling pada jenjang sekolah dasar dapat diterapkan sebagai yang pertama yaitu pusat data siswa, lalu yang kedua ada informasi kasus dan presensi bimbingan, lalu yang ketiga ada alat penyelenggaraan konseling melalui proyektor. Selanjutnya ada penerapan komputer sebagai sarana kerja bimbingan konseling di sekolah menengah. Yang pertama yaitu pemanfaatan internet, lalu kedua pemanfaatan surat elektronik seperti email dan messaging dengan mempraktikkan etika. Yang ketiga ada publikasi pengumuman baik dengan blog maupun arsip pada komputer. Lalu yang keempat ada materi ajar menggunakan media proyektor. Yang kelima ada program publikasi
informasi, serta yang keenam, penyelenggaraan kompetensi ilmiah, seni, dan ketangkasan secara online yang bernilai positif bagi peserta didik. Yang ketujuh, ada pembuatan database peserta didik. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu penerapan komputer sebagai sarana bimbingan konseling di perguruan tinggi, yaitu yang pertama bimbingan konseling melalui surat elektronik atau email. Yang kedua ada pemberian informasi melalui website dan homepage. Yang ketiga ada bimbingan konseling kelompok melalui chat room. Lalu yang keempat ada konsultasi melalui komputer, konferensi video atau Zoom. Yang kelima ada pesanan mengenai layanan bimbingan konseling melalui email maupun web. Serta yang keenam ada pelatihan keterampilan melalui software dan simulasi terkomputerisasi. Yang ketujuh pengambilan sumber daya informasi, kelapa penyimpanan catatan kasus, 9 informasi konseling, serta yang terakhir yaitu tata keaktifan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Audia Zahra. Oke, materi selanjutnya itu ada sistem dan bentuk teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling pada era kemajuan teknologi saat ini tentunya sangat berbeda pada masa agraris, yang mana layanan bimbingan dan konseling pada masa kini semakin berkembang dan tidak hanya dapat dilakukan dengan tatap muka secara langsung, tapi juga bisa dengan memanfaatkan media atau teknologi informasi yang ada. Tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi tersebut adalah tetap memberikan bimbingan dan konseling dengan cara-cara yang menarik, interaktif, dan tidak terbatas tempat, tetapi juga tetap memperhatikan asas-asas dan kode etik dalam bimbingan dan konseling. Maka dari itu, sistem yang mendukung layanan bimbingan konseling pada saat ini merupakan sistem komputasi atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai computing, yang mana sistem tersebut merupakan suatu aktivitas penggunaan dan pengembangan teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak komputer. Dan komputasi ini merupakan bagian spesifik komputer dari teknologi informasi. Next. Berikut beberapa potensi teknologi komputer berbasis internet yang dapat digunakan untuk bimbingan dan konseling diantaranya. Nah, potensi ini itu dari teknologi informasi atau teknologi komputer yang bisa digunakan untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling pada masa kini. Melihat masa kini kan sekarang ini lagi pandemi. Nah, yang pertama surat elektronik. Nah, potensi penggunaan oleh konselor antara lain untuk terapi, marketing, screening, klien atau terapis, kemudian surat menyurat untuk penjadwalan janji, monitoring sessions, dan tindak lanjut terapi. Kemudian yang kedua ada website atau homepage. Potensi penggunaan oleh konselor antara lain untuk pemasaran, kemudian periklanan, diseminasi informasi dan publikasi. Ada juga komputer konferensi video, yang mana potensinya digunakan oleh konselor ini untuk terapi, kemudian pekerjaan rumah, refill, dan konsultasi. Selanjutnya ada sistem bulletin board atau list service, atau bisa disebut juga newsgroup. Potensi penggunaan oleh konselor antara lain untuk konsultasi, refill, atau alih tangan khusus, asosiasi profesional. Kemudian ada simulasi komputerisasi. Kompetensi pangkalan data atau FTP
Science. Potensi penggunaan oleh konselor antara lain untuk penelitian, sumber informasi bagi terapis, sumber informasi perpustakaan, transfer rekaman klien, penilaian serta analisis. Chat rooms atau electronic discussion groups. Potensi penggunaannya untuk terapis kelompok bisa membantu diri sendiri juga bisa, dan penyediaan asesmen atau pengukuran. Dan yang terakhir, bentuknya itu bisa bentuk software berbasis internet yang potensi penggunaan oleh konselor antara lain untuk pelatihan keterampilan dan keahlian, dan bantuan diri sendiri, dan pelatihan serta pekerjaan rumah. Jadi kesimpulannya, untuk materi komputer sebagai sarana kerja, sistem dan bentuk teknologi informasi bimbingan konseling, sistem yang mendukung yaitu adalah sistem komputasi berasal dari komputer itu sendiri, dan bentuk teknologi informasi bimbingan dan konseling itu tadi ada 8, yaitu email, kemudian website, komputer konferensi, dan lain sebagainya. Nah, hubungan antara komputer dengan BK ini menghasilkan suatu cyber counseling yang dapat menjadi lawan konselor atau konselor menjadi klien pada mungkin seperti saja solusi yang dapat diberikan. Kurang lebihnya kami jika ada yang ingin bertanya, silahkan nanti kirim ke grup kelas WhatsApp, kemudian kami akan melanjutkan tanya jawab. Grup mata kuliah, kemudian kami akan melanjutkan di grup tersebut. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.